Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kawan-kawanku, adik-adikku, semuanya yang saya sayangi, yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi keresahan saudara-saudara kita. Seperti halnya biasa, di awal saya sampaikan, jawaban ini tentu bisa saja berbeda, tentu juga bisa sepemikiran. Jadi sekiranya ini ada manfaatnya, silahkan untuk diterapkan. Apabila memang tidak cocok, tidak perlu untuk saling menyalahkan. Seseorang bertanya, "Pak, bagaimana caranya biar saya dihormati? Bagaimana caranya biar saya dihargai? Bagaimana caranya biar saya disayangi?" Ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya tidak hanya sekarang dipertanyakan, akan tapi sudah dari dulu-dulu kala dipertanyakan. Sebetulnya kuncinya adalah mudah. Di sini saya memakai rumus sebab akibat. Di mana terjadinya akibat itu pasti karena adanya suatu sebab. Di saat kita berharap menjadi orang yang dihargai, maka tentu kita harus menghargai orang. Di saat kita ingin menjadi orang yang disayangi, juga sudah barang tentu kita harus bisa menyayangi orang. Jadi tidaklah pantas untuk disayangi di saat kita tidak bisa menyayangi. Ini yang pertama, hukum sebab akibat. Nah, artinya sebaliknya juga. Di saat sampean atau kalian semuanya, kita semuanya bahkan hanya bisa membenci orang, hanya bisa mencela orang, ya tentu seseorang itu akan balik membenci kita. Jarang sekali ada orang yang dibenci kemudian dia membalas dengan senyum. Memang ada, akan tapi jarang. Lah, agar semakin mudah tercipta saling hormat menghormati, maka tidak ada salahnya kita memulai menghormati orang lain, agar pada akhirnya kita juga dihormati oleh orang lain. Karena apa? Seseorang memperlakukan kita bukan dilihat dari umurnya kita, bukan dilihat dari segagahnya kita, tapi dilihat bagaimana kita memperlakukan mereka. Ini yang pertama, mohon untuk dimengerti, mohon untuk diingat-ingat. Kalaupun tidak sama tidak masalah. Kemudian yang nomor 2, kenapa kita tidak bisa atau tidak dihargai, tidak dihormati, tidak disayangi oleh orang? Yang nomor 2 ini menurut saya adalah kita pribadi, kita sendiri itu tidak bisa bersikap seperti halnya selayaknya. Tidak bisa bersikap, berperilaku selayaknya diri kita. Misalkan seperti ini contoh ringannya, contoh kecilnya, seorang ayah dihormati oleh anaknya, dihargai oleh istrinya. Di saat ayah ini bisa berperilaku layaknya seorang ayah. Contoh, layaknya seorang ayah adalah dia melindungi keluarganya, memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya, memberikan nafkah untuk istrinya. Ini perilaku seorang ayah. Nah, di saat seorang ayah bisa berperilaku sesuai dengan kodratnya seorang ayah, tentu dia akan dihormati, tentu dia akan disayangi. Seperti itu juga seorang anak-anak. Di saat anak-anak berperilaku tidak sesuai dengan kodratnya anak-anak, tidak sesuai dengan kebiasaan anak-anak, maka bisa jadi juga anak-anak yang seperti ini tidak akan disayangi. Nah, contoh anak-anak usia 1-5 tahun atau anak-anak usia remaja, saatnya belajar, saatnya bermain, tapi mereka bikin rusuh, mereka bikin onar, naik motor trek-trekan, mengganggu orang lain. Yang seharusnya mereka disayangi oleh orang yang melihatnya, akan tapi mereka tidak berperilaku sesuai dengan usianya, maka menjadikan mereka tidak disayangi. Seorang guru yang harusnya mengayomi,
seorang guru yang harusnya membimbing, akan tetapi seorang guru hanya egois, menyuruh anak muridnya tidak memakai takaran, memberikan tugas anak muridnya tidak sesuai dengan kekuatan, kapasitas, kemampuan muridnya. Ini menjadikan guru-guru ini tidak disukai oleh anak didiknya, dan seterusnya. Artinya yang nomor dua adalah, menurut saya pribadi, adalah seseorang itu tidak disayangi, tidak dihargai, tidak dihormati karena orang itu tidak bisa berperilaku sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan posisinya. Ini yang nomor dua. Kalaupun setuju dilaksanakan, kalaupun tidak setuju ini tidak menjadi masalah, karena namanya pendapat berbeda-beda. Demikianlah yang nomor dua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya banggakan, demikian tadi jawaban dari saya pribadi mengenai bagaimana solusi untuk orang yang tidak bisa dihargai, tidak dihormati. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk saya pribadi khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.